Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat desa semuanya. Baik, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana tahapan-tahapan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tutup buku tahunan, kemudian bagaimana cara menghitung lapor SPT tahunan, kemudian menyusun program kerja atau proposal, karena ini terkait dengan sekarang BUM Desa akan harus menyiapkan proposal untuk ketahanan pangan ya. Kemudian sekaligus pencatatan saldo awal tahun. Nah, mungkin ini akan nyambung ya, satu dengan yang empat nanti disampaikan ya. Kemudian pencatatan transaksi realisasi ya, atau proses-proses transaksi di bulan Januari 2025, baik terkait dengan proposal maupun transaksi lainnya, seperti yang ini kas masuk maupun kas keluar ya, baik juga transaksi akrual ya, seperti penyusutan atau pencatatan pemberian piutang kredit barang misalkan begitu ya. Oke. Nah, untuk yang pertama, tutup buku tahunan itu yang harus dipersiapkan ya. Kalau manual seperti ini banyak sekali ya. Tadi tutup buku itu akhir periode dari tahunan. Langkah-langkah tutup buku seperti ini. Ada kumpulkan data keuangan ya, verifikasi dan rekonsiliasi data keuangan, susun neraca saldo, catat jurnal penyesuaian. Nah, ini mungkin yang akan kita lakukan sekarang. Kemudian 5, 6, 7 ini otomatis karena sudah pakai aplikasi ya, aplikasi yang Capman Desa 136, kemudian susun neraca awal. Nah, ini otomatis setelah nanti penyesuaian hitung pajak dan akan kita menyusun neraca awal, dan ini nih posisi pendapatan dan beban itu di awal tahun itu menjadi nol, mulai lagi dari awal begitu ya. Neraca awalnya ada, kemudian ini posisi pendapatan dan beban nol. Nah, oke, langsung saja teman-teman. Misalkan ini kita tutup buku sudah memakai aplikasi Capman Desa 136 ya teman-teman. Saya buka dulu ya. Nah, ini posisi laporan keuangan sudah selesai dibuat per 31 Desember 2024, ini sudah selesai, sudah di jurnal ya. Nah, sudah sampai tanggal 30 bulan 12. Dan ini penyesuaian-penyesuaian contohnya sudah saya buat juga ya, biar tidak lama videonya, biar tidak lama. Ini neraca apa jurnal terakhir itu ini nih, diterima jasa spam desa. Untuk jurnalnya ini caranya ya, saya tidak akan memperlihatkan bagaimana caranya karena ada di video-video sebelumnya. Jadi ini tidak ditulis otomatis ya, tapi dipilih ya teman-teman ya. Kemudian juga untuk komponen komponen ini arus laporan arus kas pun sama, tidak ditulis kayak gini, ditulis ditimpa gitu ya, tapi dipilih sesuai dengan. Nah, ini laporan arus kas silakan. Nah, ini ada kan not notnya, catatannya begitu ya. Nah, penyesuaian-penyesuaian di akhir itu, nah ini penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap akan saya hapus dulu ya nilainya biar teman-teman paham. Nah, ini sebelumnya seperti ini, neraca itu nampak di sini ada, nah ini neraca ya, ada, ini kita cek yang kolom 2024-nya ini. Ini tahun lalu, ini sekarang. Ini kan belum ada perubahan apapun, karena belum disusutkan. Jadi total aset itu 63. Nah, kita untuk melihat berapa nilai penyusutannya biar praktis dan otomatis, tidak menghitung ya. Dan umur pakainya sudah saya catat. Ini saya buat BP Aktiva tetap atau buku pembantunya. Ini misalkan belum di entry ya, ini delete aja, berarti ini tuh kan berubah ya. Penyusutan alokasi ininya kosong dan nilainya masih nilai bukunya 63. Nah, sekarang sebelum kita menjurnalnya, tinggal ditulis aja di sini tanggal bulan tahun ya, 12/24. Nah, dia otomatis otomatis menjumlah, merumus. Nah, ini penyusutan per bulannya, ini penyusutan akumulasi selama 1 tahun. Oke, nah seperti itu ya. Jadi nilai bukunya tinggal 54 sekian. Nah, ini nilai ini di jurnal tadi ya. Di jurnal, di sini disesuaikan. Jadi nanti di awal tahun itu total aset itu benar-benar realistis sesuai dengan nilai sekarang begitu ya. Karena harta tetap seperti laptop, beler dan lain-lain karena di sini banyak ya. Nilainya kan atau manfaatnya terus berkurang. Nah, ini.
dalam kurung itu penyusutan, akumulasi penyusutan aset tetap. Ini artinya mengurangi nilai-nilai aset-aset di atas. Yang ini kendaraan, peralatan, mebel, dan lain-lain. Kecuali tanah yang tidak menyusut ya. Nah, 5, 4, 6 sekian. Begitu ya. Penjurnalan ini tidak mengganggu atau mempengaruhi uang kas. Lihat, ini beban penyusutan menjadi beban dalam laba rugi itu mengurangi laba. Kemudian akun lawannya itu akumulasi penyusutan, bukan kas ya. Kayak gini. Kalau ini kan, nah, kalau yang ini, yang atas beban listrik dibayar kas tunai. Tapi untuk penyusutan itu tidak dibayar oleh uang, tapi nilai barangnya yang menurunkan. Begitu ya teman-teman. Dan tanpa komponen laporan arus kas. Itu yang pertama ya, penyesuaian itu. Kemudian misalkan kita punya tadi ada piutang. Piutang di luar ya banyak. Misalkan tadi ada kredit barang atau apa gitu ya. Atau meminjamkan uang kalau yang simpan pinjam. Nah, ini dari yang 127 itu misalkan dicek di daftar piutangnya, di buku pembantu piutang, detail per orangnya, per personalnya, pinjamannya sudah lama, ini tinggal 500.000, ternyata misalkan orang tersebut sudah meninggal ya. Ahli warisnya misalkan tidak ada atau tidak mungkin lah kalaupun ada ahli warisnya untuk membayar karena masih anak-anak misal. Misalkan yang 500.000 itu kita ada kebijakan sesuai dengan ADRT itu misalkan ada dicadangkan penghapusan piutang tak tertagih. Dan jurnalnya kayak gini, beban penyisian piutang tertagih terhadap penyisian piutang tertagih. Jadi nanti akan, nah ini, penyisian piutang tertagih dalam kurung juga sama. Nah, kalau nanti misalkan dalam batas waktu sekian masih juga tidak membayar, nanti bisa diubah di sininya bukan penyisian lagi, tapi langsung ke penghapusan piutang. Ya, piutang. Kita cari piutang usaha. Nah, ini. Klik, kita lihat. Nah, piutang penyisian piutang targetnya tidak ada, tapi ini 127, tinggal 127. Asalnya ini kan 127.500. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama penyisian dulu, yang ketiga memang langsung dihapus bukukan. Hapus buku ya, bukan dihapus berarti pemutihan di sini ya, tapi dikeluarkan dari catatan, dari laporan supaya di awal tahun itu benar-benar produktif semua. Begitu. Dan nanti akan mengganggu kesehatan juga ya kalau misalkan eh, banyak aset yang tidak produktif begitu ya teman-teman. Oke lanjut, misalkan lagi, nah ini kan sudah ada perhitungan bagi hasil nih, setiap akhir tahun, sesuai dengan anggaran dasar. Nah ini ada PADES, ada insentif pengurus, ada lain-lain, sesuai dengan DRT ini ya tinggal disesuaikan. Nah, jumlah bagi hasil ini, nah yang 8 ini kan pasti ditransfer ke rekening desa ya, kemudian ada insentif pengurus dan lain-lain itu pasti kan didistribusikan. Nah, ini dikeluarkan di akhir tahun. Oke, nah ini mempengaruhi kas kalau ini. Nah, ini kan kas tunai dibayar gitu ya. Jadi, nanti laba ruginya akan nampak seperti ini. Ini laba rugi ya, panjang banyak loh di atas. Kolom ini selama bulan Desember saja, kalau yang ini akumulasi dari Januari sampai Desember. Nah, ini ada laba sebelum bagi hasil, dan ini ada bagi hasil penyertaan, dan terakhir laba setelah bagi hasil. Oke, nah setelah itu selesai nih. Setelah selesai baru kita membuat laporan eh, pajak. Nah, ini prosesnya masuk ke DJP online. Untuk 2024 itu kita masih memakai DJP online. Kalau nanti Kortek itu untuk 2026 ya, untuk lapor yang tahun 2025. Prosesnya sama, masuk, nanti akan ke email ya, ada verifikasi. Nah, nomor verifikasinya diklik, nanti akan masuk langsung ke halaman lapor, diklik lapor, kemudian nanti berproses dan kita klik e-form. Ini PDF nantinya. Setelah itu kita buat SPT dan berproses unduh formulir. Nanti formulirnya diunduh dan kita buka. Nah, untuk lengkapnya di link ini ya, di YouTube ini nih. Nanti saya di deskripsi ya disimpan. Nanti juga kita akan ada kode verifikasi untuk tokennya ya pada saat sudah selesai.
Nah, itu ya teman-teman untuk yang ini saya lewat. Dan lanjut saya saja sekarang kita misalkan mau tadi tutup ya, tutup menjadi saldo awal. Nah, ini karena sudah selesai, kita ke home, kita tinggal file ya. Karena ini satu file per tahun ya. Save as, save as ini untuk 2025 ya. Nah, ini sebelum memulai ini diganti menjadi 2025. Ini juga sama diganti menjadi 2025 per 31 Desember. Dan untuk jurnal ini semuanya dihapus. Dihapus dari mulai tanggal sampai kolom komponen arus kas. Jangan sampai ke sana ya. Nah, delete. Nah, untuk awal tahunnya ini untuk menolkan pendapatan dan laba rugi ya. Karena dari nol lagi. Ini laba rugi dipindahin ke bulan Januari. Nol semua kan gitu ya. Nah, untuk awalnya kita ngambil data dari yang tadi yang ini yang 2024. Akhir 2024 saldo awalnya itu menjadi awal di tahun 2025. Kita ngambilnya dari neraca saldo. Nah, dari sini di refresh. Nah, ini adalah neraca akhir, saldo akhir ya. Nah, ini neraca saldo setelah penyesuaian di akhir tahun menjadi awal akhir tahun 2024 menjadi awal di tahun 2025. Kita copy kode nama akunnya sampai saldo laba tidak cadangkan, tapi bagi hasil nanti ini di delete ya, tidak usah. Atau saya sampai sini dulu, sampai penyertaan modal desa, nama akunnya untuk di awal. Nah, ini yang kosong ya untuk 2025. Kita paste di sini. Jadi supaya tidak lama ini ya, secara cepat. Tidak dipilih-pilih satu-satu. Kemudian kita ambil sekarang nilainya sesuai yang ini ya. Nah, yang di debit sampai 20 juta. Kita simpan di kolom debit. Kemudian untuk akumulasi penyusutan dan penyertaan modal desa, ini sebetulnya ada dua cara untuk akumulasi penyusutan ya. Tapi supaya terlihat saya pakai metode ini aja. Nah, sekarang tinggal kita copy yang bagian kreditnya sampai juga di sini. Sampai penyusutan tadi ya. Sampai modal. Nah, sampai penyertaan modal. Nah, sampai sini. Kemudian paste di sini. Nah, ini kan masih ada selisih nih. 56 karena ada yang masih belum nih. Ada saldo laba tidak dicadangkan. Nah, ini dari mana ngambilnya? 56 itu yang pertama, kita lihat lagi ke Nah, ini kan ada saldo laba tidak dicadangkan. Nah, ini di entry kecuali yang bagi hasil ini enggak ya. Kita entry, kita entry di sini. Ini saldo laba tidak dicadangkan. Nah, itu sejumlah penambahan modal dari tahun ke tahun akumulasi. Nah, yang 2 juta sekian ini pun sama. Kita kopikan yang di atas. Ini biar terlihat aja jadi tidak langsung saya jumlah ya. Atau tidak ngambil dari LPE. Tiganya. Yang dua itu adalah ini sebesar. Nah, ini 291503 ini kan otomatis menjadi penambahan modal begitu ya. Ini bisa ngambil dari sini atau dari LPE. Kalau di LPE ini sudah dijumlahkan. Nah, ini saldo akhir 56145 ini akan sama dengan yang sekarang. Sorry. Oke, nah ini nih. Nah, di sini kan 2 juta sekian nih. Nah, bala kan. Nah, kalau di sana kan 56 sekian. Nah, ini penjumlahan ini adalah nah ini 56145.003. Itu bisa ngambil dari laporan perubahan modal. Nah, ini 56145. Jadi saldo laba akhir itu adalah ini.
56145 yang ini adalah akumulasi penjumlahan penambahan modal terhadap BUMDes itu sendiri. Nah, ini 56 ya, penjumlahan dua itu. Oke, itu ya teman-teman. Kemudian kita cek di neraca. Tadi kan ini neraca sesuai petunjuk di sini nih. Susun neraca awal. Dan ini 0. Pendapatan 0, beban 0. Kita cek sekarang. Ini neraca masih belum muncul angkanya karena belum ada tanggal. Oh, ini terlalu bawah. Kita pindah ya. Kita pindah. Harusnya ini paling atas. Terlalu buru-buru ya. Ini kita kasih tanggal ya. Tanggal 1 bulan 1 tahun 25. Karena ini saldo awal, jadi tanggal 1 ya. Kita kopikan. Kemudian keterangannya kita kasih nih. Kalau belum, nah ini akan seperti ini ya. Tidak balan dan juga yang tahun 2024-nya belum terisi lalunya. Jadi untuk akhir dan awal itu, di awal tahun itu harus sama. Kita kasih keterangan saldo awal. Jangan yang lain ya keterangannya. Karena rumusnya dibuat saldo awal ya ke linknya. Oke, kita lihat ya. Ini sudah bulan Januari ya. Bulan Januari. Kemudian ini di laba ruginya posisi 0. Oh, 0. Belum ada apa-apa. Dan untuk neraca ini. Untuk neraca akhir dan neraca awal itu sama. Balan. Nah, LPE pun seperti ini. Hanya beda posisi tapi jumlahnya sama. Nah, itu untuk proses tahap awal tadi ya. Untuk tutup buku tahunan, kemudian pencatatan saldo awal tahun sudah kita praktekkan. Silakan teman-teman untuk melakukan hal yang sama. 1, 2, dan 4 ini sudah, dan kita nanti lanjutkan di video berikutnya untuk video nomor 3 ini. Untuk menyusun program kerja atau proposal. Dan proposal kali ini adalah proposal untuk permohonan penggemukan domba. Jadi setiap 3 bulan itu panen. Itu sesuai dengan permintaan dari teman-teman BUMDes khusus dan dampingan saya ya. Oke. Terima kasih. Selamat mencoba untuk yang poin 1, 2, dan 4. Kita lanjutkan nanti poin 3. Berarti ada 2 video lagi untuk step by step sesuai dengan permintaan teman-teman ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.